Hi guys, hello. Hai. Hai, udah ada Fabio nih, Fabio Toba. Welcome to my live, my IG live guys. Iya, sorry, soalnya jadwalnya itu gue agak mix up gitu kan di bannernya kan dibilang bakal ada interview sama Fabio jam 10 malam. 10 malam itu gue ingetnya tuh 10 malam di sini gitu. Tapi gue inget-inget lagi 10 malam di Australia berarti jam 7 malam di Indonesia. Kalau jam 7 malam di Indonesia kayaknya masih orang masih pada kelar ngaji gitu ya, Bo. Jadi ntar aja agak-agak malaman. Jadi di skip jam 11 Australia berarti jam 8 ya. Jam berapa sih sekarang guys? Di ini guys. Sekarang jam berapa di Indonesia? Jam 8 ya. Gue pengen nyetel musik tapi ntar takutnya kalau pakai musik gue upload ini di YouTube ntar di copyright. Iya, thank you. Jam 8, oke. Jam 8 pas lah ya. Alright. Oke, jam 8. Ntar kalau mau nanya-nanya, kalian bisa nanya-nanya sama Fabio, ntar aku iniin. Terus juga kalau kalian tahu caranya, gimana kita bisa live bertiga sama orang yang nanya sama Fabionya, kasih tau gue ya gimana caranya ya. Oke. Enggak, maksudnya enggak lama gitu, cuman kayak eh satu pertanyaan udah gitu turun kayak gitu. Bad underscore time, sampai mules nungguinnya. Emang lu ini ya, fansnya Fabio? Ma, dedi gua mana? Dedinya udah tidur. Udah gua kasih ewes. Jadi udah gue ini naboboin dulu, terus tutup pintu baru gue ngoceh. Karena sekarang di sini jam 11 malam, guys. Dia harus bangun jam 5 pagi besok buat kerja gitu. Oke, sekarang gue mau undang Fabio. Tadi gue udah lihat ada Fabio masuk. Fabio Toba, mana dia? Wait. Gimana sih? Oh, ini ya. Magandang Gabi from Philippines. Hi, Faisal Maulana. Hi, Hi, the one and only Fabio Toba. How are you? fine, thank you. How about you? All good over here. Jam berapa di sana sayang? Ini udah jam 3 lewat 6. Seharian ngapain aja kamu? Tadi aku baru potong rambut ini tadi. Kita di sini kalau potong rambut harus pakai apa namanya? Em, apa namanya? Tes antigen gitu. Iya, di sana gimana corona? Di sini corona kita masih lockdown, masih hard lockdown di sini. Jadi mau ke semua bar, restoran tutup, cuma restoran, apoteker dan kayak Essential aja ya. Kalau yang mana uh, dibuka gitu. oke. Terus kamu di sana tinggal sama siapa sih? Aku di sini tinggal bareng teman aku orang Beb, Indonesia juga. Ya, kamu di sana tinggal sama siapa? aku di sini tinggal bareng sama orang Eh, ada dia. Lagi di ada mana dia? lagi Oh nonton TV. gitu. Kemarin wifi kamu bagus banget, sekarang wifi kamu jelek. Masa sih? Iya, blur banget. Putus-putus suaranya terus juga. Masih Oke. eh Hai. Enggak deh. Enggak, cuman agak sedikit blur tapi it's okay lah. oke. Buat yang nggak tahu Fabio ini siapa, guys, Fabio ini adalah eh, anak bangsa, anak bangsa, aset negara Indonesia yang berprestasi di Jerman, guys. Gitu. Prestasinya apa di Jerman? Uh, gua taunya Fabio itu dari tahun 2016, dia waktu Jakarta ya.
Terus udah gitu pas gue udah ada di Australia, teman gue ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol terus entah entah gimana ceritanya, terus ngobrolin dia, ngobrolin Fabio. Ternyata Fabio sekarang punya karir yang keren di Jerman. Sebagai Uh, apa sayang? thank you. Memang ya, Fabio Toba, kamu karirnya apa sih? Ya, karir aku di Jerman ini, aku sebagai pemain bintang film porno untuk yang sesama jenis gitu. Tapi aku mau bilang sama kalian, tapi sebelum itu, pokoknya pekerjaan aku ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan gitu. Tapi buat aku sendiri ini hanya suatu achievement buat aku yang bisa aku banggakan diri sendiri. Untuk untuk yang pekerjaan aku, karir aku pon aktor itu yang sesama jenis bukan yang sesuatu yang dibanggakan. Karena banyak orang Indonesia yang bilang masa bangga. Makanya aku tekankan sekali lagi, pokoknya ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Hanya ini untuk pribadiku sendiri sebagai achievement buat aku, karena aku punya mimpi waktu itu. Karena tiap orang punya mimpi yang beda, gitu. Ngerti nggak? Tapi enggak sih kalau buat gua sih, karena patut salut juga sama lu. Soalnya apa? Karena di Eropa khususnya, apalagi dikontrak sama company gede ya. Hmm. Kan lu bukan main di film dewasa yang ece-ece, tapi di company yang gede, yang seluruh dunia kenal sama company lu. Apa sih namanya? Tim Tales, aku udah banyak bersama dengan produksi house yang ada di Eropa gitu, seperti Tim Tales, terus Fuckermate, terus Dale, sama punyanya Antonio Biaggi. Antonio Biaggi itu adalah salah satu juga terkenal porn aktor dari Amerika gitu. Dan aku juga banyak bersama dengan aktor-aktor yang udah lama berkecimpung di industri film porno gitu. Lu pakai audisi nggak sih? Pakai casting-casting nggak? Kalau audisi aku belum ada audisi, nggak pakai. Iya, tapi pakai casting-casting gitu kan? Casting nggak ada, casting ada. Terus Iya, maksudnya di casting, maksudnya dilihat dulu penampilan lu kayak gimana, kayak gitu-gitu kan. Terus ya pertama kali, benar, mereka hanya hanya untuk minta kirim foto aku yang telanjang, yang full body, terus bagian samping, bagian belakang gitu semuanya dilihat gitu, terus close up. Jadi mereka minta foto seperti itu aja sih. Sama setelah foto kita nanti bakal ada Skype gitu, kayak Skype sama pemiliknya, jadi kita cerita gitu. Jadi mereka meriksa badan kita, ada kita ada jerawat atau sebagainya gitu. iya itu masuk casting namanya. Dan lu harus bangga dong, soalnya kan di Eropa orangnya pada mulus semua. Ya kan? Terus tapi lu jadi salah satu yang kepilih. Berarti kan itu namanya casting juga gitu loh. Tapi ntar gue mau nanya ntar kenapa lu bisa sampai eh, itu kan prosesnya kayak begitu ya, itu namanya casting. Dan lu buat gua harusnya patut bangga karena lu castingnya juga di Eropa juga, di sana banyak saingan banget. Orang kalau di Eropa kalau gua rasa sih nggak terlalu takut sama norma ini itu bla 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 gitu kan, jadi lebih banyak pesaingnya kan. Tapi Benar-benar. lu masuk yang you make it to the big screen, to the your little screen or big screen or whatever screen. Tapi ya itu masuk ini juga, apalagi Tim Tales. Gue kalau waktu kecil dulu, bukan kecil, waktunya masuk waktu gue buka-buka bokep gitu pasti Tim Tales, Tim Tales, Tim Tales, Tim Tales itu company gede buat adult adult film industry. Genau, Bukan, itu adalah salah satu film industri sama jenis yang terbesar di Eropa. Yang di dunia terbesar, kalau menurut gue malah ya. Salah hmm? satu di dunia juga ya. Iya, yang salah satu di dunia juga ya, termasuk di dunia juga dan terbesar di Eropa, saat pertama di Eropa. Iya, jadi iyalah itu lu patut bangga juga, bukan nggak dibanggain. Kecuali kalau lu mainnya pakai handphone, berdua sama laki lu gitu ya kan. Semua juga bisa kayak begitu gitu. Tapi ntar itu kita kulik lagi lebih ini lagi ntar. Cuman gue penasaran, lu itu dari Jakarta, lu tuh di Indonesia di mana sih? Aku orang Medan, aku lahir di Medan. Iya, Terus asal usul dulu ya. ya Di mana? aku lahir di Medan sampai sampai SD di Medan, terus aku pindah ke Batam. Dari Batam aku SMP, SMA di Batam, terus balik ke Medan di klub, terus dari Medan aku pindah ke Jakarta selama 4 tahun. Tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 2009 2010 Mas. Oke, terus lu pindah ke Jermannya tahun berapa? Aku 2013 pindah ke Jerman.
Itu gimana ceritanya? Atau lu ketemu sama seseorang atau lu emang sekolah atau gimana tuh? Ya aku ketemu pacar aku, sama mantan suami aku. Mantan suami Oke. Di ketemu mana di Jakarta? aku ketemunya di Batam dulu sebelum itu. Di Batam karena waktu di Batam lagi sama orang tua karena aku mau ngerayain ulang tahun aku di Batam sama keluarga sama teman-teman terdekat aku. Kita chattingnya udah mulai dari Jakarta gitu kan, udah kenal di Jakarta. Terus dia bilang maksudnya aku belum pernah jumpa sama dia sama sekali dan dia bilang sama aku dia cinta sama aku. Aku bilang nggak mungkin, kita belum pernah jumpa tapi kenapa kamu udah bilang cinta sama aku. Ya udah, aku bilang aja sama dia, kalau kamu memang benar-benar cinta sama aku, eh, kamu datang pas ulang tahun aku. Dan dia datang, Beb, dari Cuco Jerman. ah, cuco Ya, banget itu. dari Kalah Jerman, gua. dari Gua aja Jerman. yang begini kalah loh. makanya makanya aku jatuh cinta gitu, maksudnya langsung gimana gitu, belum ada seseorang yang bisa ngelakuin ke aku seperti gitu. Jadi dari Jerman yang 12.000 kilometer ke Indonesia itu jauh banget kan, makanya dia mesti kasih effort gitu ke aku. Oke, dia benar-benar nunjukin kalau dia tuh suka sama aku gitu. Terus dari situ tahun 2016 lu pindah ke Jerman ya sama dia ya? 2013, Beb, 2013. Oh, 2013. Ya, 2013 aku udah dipindah ke Jerman. Oh, perasaan gua kenal pertama lihat lu tuh tahun 2015 2016 deh. 2012, Beb, kita kenalan, Beb. Udah lama Oh, gitu ya. ya. Hmm, oke. Terus udah gitu ke Jerman, udah gitu terus sampai ketemu sampai punya pikiran itu gimana tuh? Lu lihat website, lu lagi lihat bokep, terus ada company namanya Tim Tales, terus lu coba-coba email atau gimana tuh? Gini, waktu waktu kecil sekitar umur 11 tahun, aku pertama kali nonton bokep gitu kan. Itu pertama kali aku nonton film porno. Oke. Ayal bermimpi karena kita masih kecil, kita nggak tahu, wah kayaknya enak gitu ya jadi pemain aktor, terus sama ganteng, dibayar, kita ada duit, kita dapat enaknya gitu. Itu nah, Eh, lu waktu kecil nonton bokep di mana? Di TV apa di handphone? Kan gak ada handphone. masih Hah? DVD masih DVD yang gede itu dulu, Beb. Sama siapa? Sama abang aku sama om aku. Ini apa? Bokep normal. Straight. Normal ya, bokep ya, karena aku juga belum tahu dulu itu gay gitu kan, belum belum terdeteksi gitu. Jadi ya udah mikirnya gitu dulu, masih mau pingin lah jadi pemain bokep gitu. Terus dan makin lama aku tahu kalau aku ini gay gitu. Terus ada sering nonton film bokep. Jadi berkhayal kapan gitu aku bisa jadi pemain bokep gitu ya. Nah, akhirnya kesempatan aku udah di Jerman, aku udah di Jerman. Jadi aku tahu ini Tim Tales ini, udah tahu lah siapa Tim Tales ini, siapa studio host ini. Jadi aku udah tahu kalau kalau ini studio host yang bagus, yang terbesar gitu. Jadi aku coba-coba nge-add Instagramnya pemiliknya, Tim Kruger. Nah, Oh, dia pemilik Tim Tales. ya Tim Kruger namanya pemilik Tim Tales, dia ownernya. Jadi aku follow dia, terus aku message dia, terus dia notice dan dia follow back aku, terus kita message saat itu, message, terus terus bilang boleh nggak aku join ke studio house kamu. Ya boleh, dia Kamu bilang. itu di fallback, cepat langsung di fallback atau lama baru di fallback? Sekitar 2 bulan 3 bulan gitu, agak lama dikit. Oke, baru di notice ya. Mungkin kalau memang dia nggak balas nggak masalah gitu, berarti bukan waktunya, bukan rezeki aku gitu. Dan Oh. 3 bulan akhirnya dia ngebalas, dan aku waktu itu seneng banget. Oh my god, I cannot believe ya, dia balas balas message aku, nggak percaya gitu, maksudnya seorang Tim Kruger itu aktor terbesar, aktor ternama, terkenal, bisa ngebalas DM Instagram aku ya. Terus itu aku langsung tanya, kita terus Lu say hi dulu dong ya. Hi gitu dulu kan. biasa say hi. Terus itu aku tanya dia, boleh nggak aku join join ke studio house kamu. Dia nanya, kamu di mana, lokasi kamu. Aku di Hamburg di Jerman. Oh ya, oke, good, dia bilang gitu kan. Dia pikir aku pertama kali Latino, kayak orang ke orang itu.
Iya juga sih kalau dipikir-pikir lu juga kan ada Latino yang coklat-coklat gitu sih emang. Ya, eh, Meksiko-Meksiko gitu kan. ya kira kurang Meksiko atau orang Brazil gitu pertama. Terus aku bilang no, I from Indonesia. Oh good, perfect kata gitu. Perfect kenapa? Karena dia pingin mencari model Asia gitu. Karena di Ah. itu di studio house-nya belum ada model Asia. Dia pingin modelnya itu diversity, semuanya ada dari orang berkulit gelap, Latino, terus Western, terus ya gitu. Jadi akhirnya dia nemuin aku dan aku nanya dia, dan aku perlu ini nggak, perlu casting nggak, maksudnya perlu perlu casting atau kayak misalnya kita sebelum sebelum kita buat itu kita ngelakuin dulu bagaimana kita bisa acting di tempat tidur gitu kan. Dia bilang lu kita langsung kontrak kamu kan, kontrak kamu bisa langsung terbang ke Barcelona. Waktu itu studio house-nya dia masih di Spanyol di Barcelona. Gitu. Ada yang nanya ini pemain bokep sesama cewek apa sama cowok? Sama cowok sayang. Namanya Tim Tales itu company buat adult film, adult movie buat gay gitu. Yes. Jadi dia ini porn star buat yang gay kategori. Balik lagi dari awal dulu, pertama kali lu nonton bokep kan nonton sama abang lu tuh yang straight straight gitu kan. Terus lu mulai dari beralih, lu ngerasa lu gay kapan sih? Umur umur lu berapa? Kelas Waktu berapa? itu waktu di Batam itu aku merasa ya udah mulai tertarik sama cowok waktu ngeliat cowok tuh kok beda gitu. Kok merasa kok rasanya tertarik gitu, beda gitu ngeliat cewek sama cowok beda gitu. Ada sesuatu yang beda lah gitu. Itu waktu aku SMP kelas 2. Tiba-tiba ada aja gitu. Ada aja perasaan gimana waktu aku suka sama teman saya, teman sekelas aku namanya Mardiansa. Aku bilang sama dia. Namanya Mardiansa. Jadi kita dari kelas 2 sampai kelas 3 satu kelas. Kelas 2 Mhm. SMP, kelas 3 SMP itu satu kelas. Dan aku tuh tertarik sama dia. Maksudnya kok beda, aku ada perasaan dia gitu. Tapi karena aku belum tahu, jadi aku nggak mau tunjukin gitu. Nah, aku SMA itu baru aku mulai 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 bilang kan kalau aku tuh kelas SMP, kelas SMA kelas 2, waktu 16 tahun aku diperkosa waktu itu. Baru mulai dari setelah itu aku baru mulai mencoba caranya ojo. Oke, lu pertama kali nonton bokep cowok sama cowok alias gay gay porn itu pas umur berapa? Itu setelah aku umur 17 tahun. Oh, setelah SMP ya? Ya, setelah SMP. Pertama kalinya ya? Geli Hmm? nggak nontonnya pertama kali nonton bokep gay? Maksudnya sayang? Geli nggak pertama kali nonton bokep gay cowok sama cowok? Atau emang udah karena naluri lu emang udah sukanya sama Enggak, cowok jadi lu biasa aja? biasa aja, biasa aja. Karena waktu ya aku ngeliatnya tuh malah malah buat aku horny gitu. Karena wow, udah sih aku nggak pernah ngeliat sesuatu yang seperti itu gitu. Belum pernah lihat seperti itu, jadi aku bilang wow, it's interesting, you know. Uh-uh. Itu waktu ini ya? Hmm? Itu waktu SMP ya? SMA. Oh itu waktu SMA. Berarti itu lu tadi cerita lu sempet ada pengalaman gak enak waktu SMP atau waktu SMA pas di SMA kelas 2 waktu aku 16 tahun. Oh SMA kelas 2 waktu lu 16 tahun ada cerita gak enak apa? Yang aku diperkosa sama 4 orang. Oke, pertama kali lu berhubungan sesama sama cowok itu pas umur berapa? Aku pernah waktu itu aku umur 15 tahun itu ciuman sama cowok sama dekat tetangga aku. Dia tuh kayaknya suka sama laki juga. Nah, aku punya sinyal gitu. Oh, ini kayak orang. Waktu itu aku umur 15 tahun aku pertama kali cium cowok. Cuma ciuman doang, nggak ngelakuin apa. Mhm. Ciuman. Oh, oke, itu oh, kayaknya wow, kayak beda gitu. Beda waktu mencium kita gitu. Jadi tapi itu kita nggak pernah ngelakuin apa lagi, tapi cuma kita waktu itu coba-coba gitu karena kita belum tahu apa itu gitu karena kita cuma pengen ya ciuman. Nah, setelah tahun itu aku baru kejadian yang aku bilang aku diperkosa sama laki, baru itu aku pertama kali berhubungan sama laki-laki.
Oh, jadi lu pertama kali berhubungan seksual sama laki-laki itu pas keadaan lu itu diperkosa gitu ya? Ya, Sama 4 cowok ya, Bo? ya, Tanpa benar. kemauan lu itu ya? Itu lu dipaksa gitu ya? Paksa. Tapi endul atau enggak? Itu ceritanya gimana? Kok bisa kayak begitu? Emang lu di mana waktu itu? Waktu itu gue sama teman-teman aku waktu SMA, dan aku dulu tuh cheerleader satu SMA. Ya. Cheerleader, cucok. Heeh. Tapi kelas 2 cheerleader pertama kali. Terus karena mereka tahu mungkin aku kayaknya udah mulai sakit gitu, karena gitu mereka pikirkan ya udah, mereka merekrut aku ke kakak kelas aku, dan mereka semua juga kayak homo gitu, seksual. Jadi mereka yang ngajarin aku semua, bawa bawa aku ke dunia gitu. Dan mereka udah lebih dewasa gitu, udah lebih tahu duluan gitu. Ya udah, waktu itu aku, dan aku bohong sama nyokap aku mau keluar. Aku bilangnya aku dulu sekolah di perhotelan. Jadi setiap perhotelan ada kerja di hotel gitu. Orang hotel tolong ke kita untuk bantu dia gitu, part time. Ya, jadi aku bilang, aku bohong sama aku kalau aku mau part time, tapi aku pergi keluar sama teman-teman aku nongkrong gitu. Nah, Bilang iya, aku dari sekolah, waktu Sabtu sekolah, dari sekolah aku mau part time. Aku bilang sama aku, nanti aku baliknya agak subuh gitu, karena aku mulai part time jam sore, aku bilang sama kakak aku. Nah, setiap dari sekolah kita nongkrong, minum-minum, mabuk gitu kan. Nah, terus nggak tahu tiba-tiba datang 4 laki-laki nyamperin Beb, kita. suaranya putus-putus tahu dibilang. Oke, sore putus-putus. Kamu suaranya dengar gak kalau aku? Dikit-dikit putus tapi nggak banyak. Cuman yang nonton bilangnya suaranya putus-putus gitu. Tapi nggak banyak sih putus-putusnya sih. Nggak, Oh, maksudnya nggak terlalu parah gitu sih. ya Ini udah, udah mas. posisi paling bagus ya buat Ya, lu ya. ini udah bagus. Udah aku jelasin dulu lagi. Jadi Oke, waktu oke. malah waktu Sabtu itu kita udah mesen minum minum bir doang sih kita. Minum bir sama arak, apa, anggur merah. Anggur merah. Ember, Tahu kan anggur merah? tau lah. Amer, Amer. Ya, anggur merah. Kita minum. Terus kita ada agak mabuk juga dikit. Tiba-tiba ada orang 4 orang kita cowok nyamperin kita ngobrol, kayaknya dia tahu kalau kita ini agak agak gimana gitu, kayak gay gitu. Yang satu lagi teman aku yang udah tua, masih kayak udah mau berkenan, yang rambutnya agak panjang gitu, agak dia pakai baju ketat-ketat gitu kan, kakak kelas aku. Ya udah, terus mereka udah tahu karena aku udah agak mabuk dikit, jadi nggak tahu gitu. Ngobrol-ngobrol, tiba-tiba yang satu orang nyamperin tangan aku gini. Aku bilang, langsung aku kaget. Aku langsung Di kaget. tempat rame apa di tempat sepi? Tapi waktu jam 2 subuh. Jam 1 jam 2 subuh gitu. Jadi waktu itu di Bengkong namanya. Di Sungai Panas namanya. Jadi kalau sekolah aku tuh di Bengkong. Jadi Sungai Panas kan udah jam 1 jam 2 pagi itu udah agak sepi. Nggak ada angkot. Nggak ada angkot lagi gitu. Nah, setelah itu mereka nyamperin tangan aku dan aku kaget. Apa nih orang, aku bilang gitu. Terus dia nyeret aku, temen aku langsung lari kan, mereka namanya namanya banci, Bo, takut kan. Ya kan, jadi mereka, laki-laki itu, nangan aku ke tempat semak-semak. Ini aku bilang aku mau dibunuh atau apa, aku udah nangis itu, udah nangis, please please, maksudnya tolong, jangan lepasin, kalian mau apa sama aku bilang gitu. um, Beb, beb, beb. Emang aku ini sih, aku bisa lihat bedanya sih kalau kamu tuh deket sama kamera, duduknya agak majuan, itu suaramu nggak putus sih emang. Kata yang nonton juga gitu, kalau kamu agak majuan gitu ke kamera gitu, suara kamu nggak putus. oke, udah aku agak majuan ya. Iya, nih majuan nih enak nih kalau majuan gini dia. Oh ya udah, jadi waktu itu aku dibawa ke Sema-Sema sama mereka, dan mereka bilang aku buka celana kamu. Aku bilang, ngapain buka celana aku bilang, ya buka celana. Terus dia ngambil celana aku, maksudnya tali pinggang aku dari celana aku, terus ngangkat apa ke leher aku. Memang kalau kamu Hmm. bilang dia udah dengan pisau di leher aku, aku teriak, tolong, aku bakal tusuk ke leher kamu. Aku nangis tenangnya, terus dia pakai nggak tahu gimana, masukin aja.
langsung masukin bak. Gitu ya. Aku teriak kesakitan gitu, teriak kesakitan. Terus saat itu udah dua orang lihat di depan gitu, ngeliatin orang supaya nggak datang gitu. Dua orang yang memperkosa aku. Nah, setelah yang dua orang itu memperkosa aku, udah selesai, mereka pingin gantian. Nah, pingin gantian, terus aku bilang, please, bilang, bisa nggak minta istirahat dulu, aku bilang. Karena Hmm. sakit banget, Beb. Sakit banget. Terus, ya udah, nanti aku bilang sama mereka juga mabok. Mereka juga mabok, jadi aku bilang, ya udah aku bakal panggil teman kamu, aku bilang gitu. Jadi mereka Kamu ada baik, headset nggak? ada. Pakai Gue, headset coba. Hmm. Jadi guys, buat yang masih belum, yang baru ini, buat yang baru gabung, tadi gue nanya sama Fabio kan, eh, pertama kali dia have sex berhubungan sama sesama jenis itu eh, kapan gitu. Ternyata dia bilang pertama kali berhubungan sesama jenis secara fisik itu pas dia SMA dan kejadiannya dia itu diperkosa sama 4 cowok. Gara-garanya dia itu kena tulah guys. Dia bilang sama orang tuanya dia itu mau ke suatu tempat tapi ternyata dia malah nyelewer ke tempat yang lain sama temen-temennya bebancian. Jadi diperkosa lah sama 4 cowok gitu. Jadi ya. itu pertama kali ini gue nanya sama dia kapan pertama kali dia berhubungan intim sama sesama jenis dan itu kejadiannya nggak ngenakin pas dia diperkosa sama 4 cowok alias di gangbang Ya, di gitu. gangbang. Nah, waktu itu jadi aku cerita lagi ya. Nah, setelah Nah ini itu enak nih kayaknya nih suaranya nih. ya, oke. Nah, setelah itu udah dua orang perkosa aku. Nah, dua orang lagi pengen gantian gitu. Nah, aku bilang sama orang itu, ya udah, aku bakal panggil teman kamu karena kamu nggak dengar, teman kamu nggak dengar kata gitu. Ya udah, aku masuk ke depan gitu, pengen manggil dua orang itu, dan aku berusaha lari kabur. Hmm. Nah, dua orang yang di depan itu nyamperin aku, ngejar aku, terus nendang aku dari belakang. Nendang aku dari belakang sampai aku terjatuh, terus aku diseret. Diseret, oh God. Nah, Oh itu kamu trauma banget sampai sekarang ya. ya, ya terus aku God. Itu maksudnya kejadian yang waktu aku ditendang itu sakit banget gitu. Maksudnya sakit banget. Terus aku diseret sama mereka, diseret. Makanya aku pengen buat tato aku di sini. Aku buat tato. Ini kejadian waktu itu diseret, berdarah, luka. Kayak ini falling angel. Jadi angel itu nangis, gak ada yang nolong gitu. Maksud aku waktu kejadian aku, biar aku ingat gitu, Be. Oh jadi itu tato itu artinya dari kejadian kamu yang diperkosa sama cowok itu ya. Iya, benar. Nah, ya itu. Wow. Nah, saat itu, ya, terus yang udah diseret, mereka nyeret aku, oh kamu nih mau kubunuh kau, dia bilang gitu, mau kubunuh kau, kata gitu kan. Jangan lari lagi, kalau kamu nggak menurut, nanti kami bakal itu. Nah, ya udah, oh oke, maaf, saya maaf, aku bilang gitu. Ya udah, setelah itu udah ngelakuin, dan aku mikir mana teman aku gitu, dan mereka teman aku udah manggil aku gitu, nah Fabio gitu, di Fabio di mana kau, terus aku ditutup karena nggak boleh ngomong, kalau aku ngomong pisah aku dari sini, ya udah aku nggak mau di sini, aku nggak bilang aku di sini gitu, nggak mau bilang karena teman aku ini udah ngajak orang ojek itu yang di dekat dekat situ nyariin aku gitu, ngerti nggak? Ya udah selesai dua orang. Waktu itu di mana Beb? Di Batam ya. Di Batam, di Sungai Panas kejadiannya. Ini Nah, handphone kamu volumenya udah full belum? udah full. Kecil ya Oke. suaranya. Ada aja nggak puas nih penonton ini. Udah pada diem deh. Jangan pada banyak komen deh. Ini aja udah nggak putus-putus, udah syukur nih kita. Ya udah save itu udah aku udah itu. Terus mereka ninggalin aku. Untung mereka ninggalin aku nggak dibunuh atau nggak ditusuk. Biasanya kan banyak kejadian yang banci-banci gitu, kayak homo gitu yang dibunuh, ditusuk, siap digituin kan. Mm-mm. Untungnya aku berterima kasih gitu untuk mereka kasih hidup lagi gitu, sama maksudnya ya walaupun itu kejadian yang buruk tapi aku masih juga berterima kasih gitu. Um, ya udah siap itu aku nangis nangis karena kesakitan terus ya trauma siap itu. Dan seperti aku bilang, uh, jadi kalau aku mau ke sekolah gitu, aku nggak mau ke sekolah, aku bilang sama nyokap aku ke sekolah tapi aku bolos karena aku setiap kali aku ngeliat jalan itu aku selalu trauma.
Wow, segitunya ya. Ya, segitunya selama sebulan itu, Beb. Jadi aku seminggu tuh sekolah paling 2 kali atau 3 kali. Biar supaya aku Wow. nggak kena DO sama orang dipanggil orang tua gitu, ngerti nggak? Mm-mm. Ya, gitu. Terus, itu terus gimana bisa orang yang trauma sama laki-laki, kok malah jadi hemes gitu? Kok bukan kok malah jadi hemong, kok malah malah jadi keterusan gitu, Bo? Apa emang ya udahlah itu kejadian terpisah sama Ya, masih gue tetap aja nafsu sama laki gitu masih ya? namanya kita udah tertarik sama laki-laki gitu. Walaupun kita kecuali aku orang straight gitu yang nggak tertarik sama laki-laki. Mungkin aku nggak mau ketemu sama laki-laki karena aku memang udah tertarik sama laki-laki, udah tertarik sama laki-laki. Makanya ya udahlah itu udah terjadi buat aku. Mungkin ada juga mungkin seperti kamu, udah banyak orang yang terjadi, ya aku lupain aja lah gitu, udah lupain aja, itu udah terjadi, aku ambil pengalamannya aja gitu, jangan mau lagi mau bohong sama orang tua atau apapun. Mm. Ya udah, terus umur 17 tahun baru aku, setelah setahun itu, setelah nggak sampai setahun sih, sekitar 7 bulan atau 8 bulan baru aku nyoba lagi sama laki-laki. Setelah 7 bulan kejadian ya? 7 bulan 8 bulan gitu baru aku nyoba laki-laki gitu. Tapi Terus mau sama mau gitu ya kan? mau Itu sama udah, mau. ya itu udah mulai mau sama mau sama mau gitu-gitu ya Iya, kan? benar Sampai benar. akhirnya lu hijrah ke Jakarta Iya, gitu. sampai hijrah ke Jakarta, benar. Hmm. Loncat lagi ya. Ini udah pengalaman kenapa lu bisa begitu-begitu segala macam itu udah di masa lalu gitu ya kan? Hmm. Pertama kali lu main film porno di Ya. Jerman sesama Hmm. jenis. Hmm. Pengalaman pertama banget, scene pertama. Lu itu sama berapa orang? Berdua? Sama Berdua. siapa? Berdua itu syuting pertama kali sama Foster Rivera. Di studio atau di Studio hotel? di hotel. Di hotel. Ada berapa orang di dalam hotel biasanya kalau syuting, Beb? Itu syuting waktu pertama kali aku kalau nggak salah 5 orang. Jadi pemainnya dua. Permain 2 sama 3 orang krunya. Kru itu apa? Kameramen? Terus Kameramen, terus kayak kayak kalau misalnya di behind the scene-nya gitu kan, jadi kalau misalnya kita tiap kali main dalam film panas itu kan kita harus kelihatan bersih semuanya gitu. Kadang-kadang kalau misalnya maaf ya, kalau misalnya kalian memang di fuck itu kan, kalau misalnya pakai lube gitu kan ada keluar air-air gitu kan. Maksudnya bukan air kuning, basah gitu. Tahu nggak maksud aku? iya tahu. Basah gitu, terus selalu dielap sama sama orang yang selalu di situ Oh, gitu, dielap. Asisten sama kameramen, asisten kameramen sama itunya gitu dah. Oh gitu. Kameramennya sekalian sama produser gitu. Jadi mereka kameramennya itu sama produser sama. Lu tuh role-nya apa waktu film pertama? Top Nah, atau bottom? ini aku bakal cerita. Nah, waktu itu aku kan dari awalnya aku message ke tim Kruger. Nah, dia nanya sama aku role-nya aku apa gitu. Aku bilang role-nya Hai, gue pengen main film lu nih, film porno lu gitu ya kan. Terus ditanya, emang lu apa? Top apa bottom gitu? ya, dia bilang role kamu top atau bottom. Nah, aku bilang versatile kata gitu. Nah, kita nggak jadi versatile, kita mau cari Asia. Maksudnya kita mau cari bottom. Kamu mau nggak jadi apa? Maksudnya mau nggak jadi bottom gitu di itu. Aku bilang ya oke, kalau aku mau gitu, nggak masalah karena aku juga bisa bottom. Nah, makanya dari itu, makanya setelah aku udah syuting film pertama kali itu, video yang pertama kali, makanya udah dicap sama studio house yang lain kalau aku tuh bottom, makanya itu. Oh Makanya gitu. selalu dapat film itu, selalu dapat film ya bottom. Pingin Lu sih, yang dipak. ya gue yang pingin sekali-sekali aku pingin jadi top gitu, pingin banget kalau dapat, tapi belum belum saat ini belum dapat, nggak tahu kenapa. Lu grogi nggak waktu pertama kali syuting? Oh, babe, grogi banget. Grogi segrogi-groginya, nervous, excited, semua gado-gado lah, campur aduk pokoknya. Terus apa kata ininya? Siapa itu yang produsernya lah? Apa kata dia kesannya ketika lu udah kelar syuting terus filmnya udah bungkus gitu udah jadi? Apa kata ininya Ya, dia bilang, produser? you did a great job. I know, maksudnya dia bilang, maksudnya dia tahu ini pertama kali, jadi setiap orang yang pertama kali ada yang bagus, ada yang biasa, ada yang jelek gitu. Dia bilang, aku nggak terlalu bagus, tapi kamu punya potensi, dia bilang, punya potensi, bakal bisa jadi
bakal bisa dilanjutin terus lagi sama mereka gitu. Karena tapi aku bilang sama kamu, jangan selalu lihat kamera. Karena aku nggak tahu, Beb, gitu. Jadi aku selalu lihat kamera gitu. Jadi Tahun belum berapa sih itu natural. pertama kali? 2017. 2017 2017 pertama kali film kamu ya? bulan 2 tanggal 13 Februari. Ah, wow. Aku ingat. Terus itu apa namanya? Jadi semuanya kayak kesehatan itu dicek dulu, terus juga ada itu health insurance kayak gitu-gitu ya? Apa gimana tuh? Ya, jadi kalau kita mau kontrak, ada kontrak, semua kita harus diisi. Jadi kamu ada HIV, ada spilis gitu, karena waktu itu tahun 2017 kita udah ada PrEP. Jadi gitu. Jadi walaupun karena PrEP itu Apa itu walaupun PrEP? PrEP itu kayak obat yang mencegah hanya mencegah virus HIV. Jadi kita harus minum tiap hari seperti itu. Minum tiap hari obat itu biar mencegah kalau kita main seks tanpa pengaman, kita bisa terhindari virus itu. Maksudnya Jadi PrEP itu penting ya? Ya, buat orang-orang yang suka gonta-ganti pasangan ya? Enggak 100% sih, itu masih mungkin 98% atau 99%, enggak terlalu 100% bisa melindungi, tapi belum dikit kejadiannya kasusnya yang udah pakai PrEP langsung kena virus HIV, dikit banget kejadiannya gitu. Kamu pertama kali main film itu ada yang nanya digaji, dibayar tuh kalau masalah angka itu kisaran berapa kalau lu nggak mau nyebutin spesifiknya? Ribuan atau ratusan? Ratusan. Kalau dulu ratusan euro. Ya, kalau dulu maksudnya untuk sekarang karena banyak website gratis gitu, ngerti nggak? Kalau dulu Euro kan ya? Euro ya. Kalau dulu kan makanya dulu bayarannya masih ribuan karena mereka jual DVD. Kalau sekarang dulu kan belum ada yang namanya website internet yang bisa ngelihat film gratis gitu kan. Jadi kita kalau misalnya memang mau lihat porno kita harus beli DVD. Makanya dulu enak banget pemain porno gitu yang dulu mereka dapat komisi dari DVD-nya itu juga dapat duit dari syuting itu juga. Nah, untuk yang sekarang karena bayarnya lebih murah karena dulu belum banyak orang yang mau jadi pemain film bokep. Nah, sekarang semua orang pingin mau jadi pemain film bokep. Ngerti nggak? Jadi, kalau kita mau ngasih harga mahal, udah, forget it, you know? Karena banyak orang yang ganteng, yang mau masih harganya lebih murah. Makanya itu. Jadi, Tapi kamu kan Asia. Emang Asia nggak spesial gitu? Kamu kan kayaknya nggak banyak yang orang Asia gitu. Apa nggak penting? Karena untuk orang Asia itu, Beb, maksudnya industrinya belum banyak suka gitu, ngerti nggak? Jadi belum banyak minat sama orang Asia. Nggak, pangsa pasarnya maksudnya ini nggak terlalu menjual. Mereka nggak terlalu menjual. Mereka lebih tertarik yang kontolnya gede, terus kayak Latino gitu. Yang lebih blonde, pirang, gitu, tinggi, bule, mata biru, twing. Benar. Yang lebih twing gitu ya kan, yang twing gitu. Ya, Berondong-berondong gitu kan. Makanya untuk model Asia gitu sedikit banget yang bisa sukses di bintang film industri gini. Dikit kan, kamu lihat aja dikit banget orang model Asia kan. Gue lihat cuma lu doang yang dari Indonesia ya. Ya dari Indonesia memang aku. Banyak orang Asia juga, maksudnya tapi nggak. Iya, kalau yang Asia ada lah beberapa, pasti yang general Asia banyak, ada beberapa lah gitu. Tapi yang dari Indonesia, gue taunya lu, dan lu di LGBT community paling terkenal kan, yang gay adult movie star gitu kan. Benar, kayak gitu. Berarti bayaran pertama main film bokep gay itu di atas 500 euro. Bayaran pertama di atas 500 euro. Terus naik sampai sekarang naik gitu. Kalau misal kamu banyak film, makin terkenal nama kamu, banyak peminat, mungkin bayarnya beda gitu, bayarnya mahal. Terakhir syuting atau terakhir ada film kamu kapan? Terakhir? Itu bulan 2 kemarin. Oh, baru, berarti kamu intens ya, terus ya gitu ya? Itu emang kerjaan lu tuh ya, berarti ya? Ya, jadi aku nggak nyari gitu. Jadi karena aku ada pekerjaan aku juga sebagai bartender. Ini pekerjaan aku sebagai pemain film porno hanya kerja sampingan untuk supaya duit pocket gitu, biar tambahan doang gitu.
Jadi Tapi aku nggak intens, nyari, maksudnya kamu bukan intens, maksudnya kamu ya, continuity, ya, continuity, benar, whatever that ya, is, itu ya. benar, benar. Jadi Hmm. kalau misalnya aku nggak nyari. Kalau misalnya aku dapat kerjaan, aku Konsisten, terima. kamu konsisten gitu, Konsisten, ya. konsisten. Karena mereka suka kerjasama dengan aku juga. Karena aku orang Indonesia orangnya, maksudnya tahu orang Indonesia nggak ribet orangnya. Mau aja dikata iya, iya doang kan. Heeh, Dan dia bilang ini iya, dia bilang itu iya. Jadi mereka suka bekerja sama aku gitu. heeh. Dibayar segini, iya, dibayar segitu, iya, gitu. Apa lu juga udah mulai ngatur Enggak, mau lu berapa gitu. enggak ada. Udah ada tarif lu, udah Udah bisa tadi, ini, udah bisa ya, minta tarif lu. ya, Di ya. atas 1.000 euro per film. Belum ada yang Lebih. 1.000, Beb. Belum ada. Bawah 1.000 masih. Oke, makanya kamu sekarang juga bartender gitu ya. Ya. Bartender di Eropa, apalagi di Jerman juga nggak gampang loh. Orang situ juga bahasanya ribet kan. Kalau Ya, bisa, karena ya aku kalau kita mau kerja di sini, kita harus bahasa Jerman dulu setidaknya. Makanya aku setelah itu aku sekolah bahasa Jerman selama 2 tahun, dan aku udah mulai menguasai bahasa Jerman. Makanya aku mencoba kerja di sini untuk cari kerja di sini. Akhirnya dapat kerja sebagai bartender. kalau film kayak begitu-begitu tuh ada primadonanya nggak sih? Ada yang Ah, kayak misalnya ya yang misalnya mungkin banyak yang di sini suka nonton film bokep gay gitu, pasti tahu nih aktor ini gitu. Ada nggak sih yang begitu? ada. Dan lu pernah ketemu? Udah, Apa udah pernah main bareng? udah. Udah. Udah Wow. kayak Austin Wolf itu siapa sih yang gak kenal Austin Wolf? Dia udah Iya, kayaknya gue berkecimpungan. tahu deh Austin Wolf. Coba gue Google ya Austin Wolf Ya, ya. Namanya Daddy, nggak asing. Austin Wolf, ya, Iya, namanya nggak asing. Itu pernah kamu main satu scene sama dia? udah. Wow, yang mana sih? Bentar. Wolf. Iya, Aus- aku tahu nama itu. Image. Oh, iya ini nih, yang badannya gede banget begini Ya, kan? gede banget, ya Beb, Iya, gede dan banget. sukanya dia kayaknya emang suka Asia-Asia deh, yang Yes, berondong-berondong gitu deh. Daddy, dia Daddy, sex Daddy, Daddy. Daddy, kategori Ya, Daddy ya kan? ya, umur 40 tahun nih dia udah. Oh iya tahu gue ini, gue sering nonton dulu. Ya, aku sama Austin Wolf itu pemain terkenal, Antonio Biaggi itu pemain terkenal, terus siapa lagi yang terkenal ya? Gabriel Cross itu yang terkenal juga di Men's, dia aktor eksklusif Men's.com. Tahu Men's.com nggak? Itu kayak studio house-nya, pernah dengar nggak Men's.com? Iya pernah dengar lah. Ya, itu Gabriel Cross. Aku udah pernah sama dia juga, orangnya baik banget ya. Nah, Hmm. maksudnya nggak nyangka seorang Indonesia, orang Indonesia bisa, selama aku lihat selalu film porno, nggak nyangka, nggak bermimpi bisa bisa ngelihat artis, pemain bokep terkenal di dunia gitu. Bisa bisa Dan bareng sama main bareng gitu. ya, bisa main bareng sama mereka, bisa berkenalan sama mereka. Maksudnya, wah itu bapak buat aku, wah enak banget. Maka ya, Prestasi banget itu juga prestasi lo, Beb. Lo itu aset negara tahu, aset negara Indonesia, anak bangsa. Lo itu adalah anak bangsa yang patut prestasinya itu diapresiasi gitu. Karena nggak semua orang bisa main di film company besar kayak begitu gitu loh. Jadi bangsa Indonesia tuh harusnya juga berterima kasih sama lo gitu karena mengharumkan nama bangsa juga, enggak nanti Beb, enggak Iya, lo mau. kayak gue juga gitu. Kenapa? Ya, nanti dibilang orang mengharumkan nama bangsa dengan bawa main bintang film porno. Itu kan bukan sesuatu yang bisa Ya kan pakai dibanggain, Beb. casting, kan pakai casting. Terus I company itu know. nggak semua orang di hire, nggak semua orang diajakin main. Harus memenuhi kriteria dan lu bersaing sama orang-orang yang ada di Eropa. I know. Twing-twing, bule-bule Eropa. Lu bersaing sama mereka dan lu eksis, ya kan? Ya, benar. Gitu. Harusnya Makanya, diapresiasi tuh kebanggaan bangsa nih aktor makanya, porno tapi Indonesia pertama di Jerman. ya, benar. Setiap aku harus tahu ya, setiap aku ketemu sama orang pemain bokep gitu. Jadi aku bilang, aku dari Indonesia. Dan aku bakal tanya sama mereka, pernah ke Indonesia nggak? Always aku selalu bakal tanya, pernah ke Indonesia nggak? Gitu. Oh, belum pernah. Emang di Indonesia tuh bagaimana? Jadi aku jelasin semua tentang Indonesia, wisata Indonesia. Terus ada satu orang yang bilang, iya aku, um, terus you know Bali? Aku bilang gitu. Ya, yeah, I know Bali. Bali is Indonesia. Ah, really Bali is Indonesian? Yes, of course Bali is Indonesia. Ya, berarti aku pernah ke Indonesia dong, dia bilang gitu. Ya, Iya, berarti kamu pernah ke Indonesia. Karena banyak orang
juga ada orang belum Nggak tahu tahu. Bali itu, iya Bali itu termasuk Indonesia gitu. Di mereka itu Bali itu hanya pulau dari negara mana Iya. gitu. Jadi aku selalu mempromosikan ini wisata Indonesia juga. Jadi kalian kalau misalnya mau ke Indonesia gitu, jangan lupa ke Bali, terus ke Jakarta, terus ke Medan, Danau Toba, aku bilang itu. Jadi aku selalu bilang sama mereka Indonesia itu negara yang tercinta, negara yang bagus, orangnya ramah tamah, aku bilang gitu. Aku selalu mempromosikan. Itu sambil lu ditempes ya, Bo. Ya enggak Indonesia lah, tuh Ben. bagus selesai gitu ya kan. Sambil Oh ya, mempromosikan Ben. Indonesia sambil ditempong ya, Nek. Oh ya, Indonesia itu nice. Harusnya lu Paling juga enak. pakai udeng gitu ya kan. Pakai di scene-scene lu itu di film-film porno lu itu harusnya pakai udeng, pakai batik. Sambil, you know what? Bali is part of Indonesia, you know. Eh, Gitu, Say. aja kamu ini. Iya, ya patut udah itu. diapresiasi itu. Ya, Gitu. Ini nggak apa sih? Ada nggak sih apa tips buat anak-anak teman-teman kita gitu kalau yang pengen ke Eropa terus ya. pengen jadi bintang kayak gitu-gitu, ada nggak tips-tipsnya? Caranya yang Banyak. gampang gimana sih bisa ke Eropa terus, atau bisa nggak sih dari Indonesia apply terus mereka bakal tertarik nggak kalau kita tuh dari Indonesia terus diterbangin ke sana sama studionya sama company-nya gitu? Gimana? Oke, aku bakal jawab. Ini juga banyak sih pertanyaan dari YouTube aku, banyak orang juga bilang, Kak, bagaimana sih cara-caranya gitu. Aku udah jelaskan juga di video YouTube aku, kalian bisa nonton nanti. Nah, untuk kalian orang Indonesia yang pengen gabung seperti aku, itu agak susah karena nggak semua studio house itu mau ngundang kalian dari Indonesia ke Eropa karena mereka tahu untuk orang Indonesia untuk ngajuin visa itu susah. You know that ya. Jadi Kayak untuk apa ya? ngajuin visa Susah ya. susah. Jadi mereka nggak bakal banyak. Aku udah juga tanya sama tim Krugernya, tim Telsan doang. Aku juga pernah tanya, bisa nggak sih kamu ngundang orang Indonesia? Ya kita pingin mau cari orang Asia lagi gitu. Tapi agak susah. Banyak yang udah ngeplay kita, mereka bukan di Eropa tinggalnya atau di dekat-dekat sini gitu. Kebanyakan mereka berdomisili di Asia gitu, seperti Indonesia, di Thailand, di Cina gitu. Nah, kita nggak bisa bakal ngundang mereka karena itu agak susah. Tapi nggak berkemungkinan kalau mereka lagi liburan atau mereka lagi di Eropa dan mereka pingin gabung, pingin syuting ke tim Tales, bisa gitu. Dan kalian kalau misalnya memang nggak dibalas sama tim Kruger, kalian bisa message ke aku kalau kalian di Eropa dan pingin syuting gitu, sebelum kalian mau ke Eropa setidaknya gitu. Kak, aku mau ke Eropa nih seminggu lagi gitu. Bisa nggak aku syuting sama tim Kruger? Aku bisa bantu, maksudnya aku bukan nggak mau janjiin 100% gitu. Maksudnya aku bisa message ke tim Kruger karena aku hubungan sama tim Kruger tuh baik sekarang, baik banget, kayak ada teman gitu. Aku tahu mereka, kita sering messagean, sering ya dari Instagram gitu. Aku ada Iya, gue ada liat Instagram lu juga banyak kayaknya kamu berteman sama pemain-pemain itu juga ya. ya benar. Jadi aku bisa kasih tahu kalian gitu, dan kalian bisa kirim foto kalian, dan aku bisa kirim foto ke tim Kruger untuk mungkin ngajuin kalian biar syuting sama tim Kruger gitu sih ya. Tapi kalau kalian yang masih tinggal di Indonesia itu kayaknya Bisa. bakal susah. Apalagi corona ya kan, COVID begini. Benar, Ya kan? benar gitu. Nah, kalian bakal tahu pokoknya yang masih tinggal di Indonesia bakal pokoknya bermimpi sih boleh, tapi aku kasih realitas. Kalau kalian masih di Indonesia, itu lupain aja. Mereka bakal nggak mau ngundang kalian dari dari Indonesia ke Eropa. Susah. Hai, ada Blood App nih. Hello Blood. Halo Blue App. Hai. Love you guys. Thank you. Ya, buat kalian nih ya, aku komen ya. Download Boleh. Blood yang pakai iOS, download Blood yang pakai Android, download Wala. Gua ada chat room di situ dan Fabio juga ada chat room di situ ya. Iya benar. Kita berdua bakal jadi hostarnya. Aku tanggal 9. Aku tanggal 9 April. Lusa. Tanggal 9. Aku tanggal 9 juga. Lusa. Aku lusa bakal ada chat room. Ntar kalian tinggal swipe up di story aku juga. Di situ
di story aku kalian swipe up itu profil gua tuh di situ tuh download blood. Si Fabio ada chatroomnya di situ dan siapa gua juga ada chatroomnya di situ juga guys. Ya. Tanggal 9 Itu, aku official. kamu jam berapa? Kamu jam berapa? Aku jam 10 Indonesia. Aku 10 nimbrung malam. nanti. Aku nimbrung nanti. Iya, ntar gue masuk juga di chatroom lo ya. Ya, aku jam 9. Nah, setelah aku baru kamu. Iya, aku jam 10 aku. Ntar Aku lu kasih linknya, ntar gue bakal storyin biar mereka juga bisa swipe up juga di ini Iya. gue. Kamu ada YouTube nggak sih Fabio? Aku ada YouTube, Beb. Nah, YouTube-nya namanya Fabio Toba. Fabio Toba. Ya, pokoknya cari aja YouTube aku Fabio Toba. Oke. Lu ini apa? Ini gue ada pertanyaan ya. Pertanyaan yang lu harus jawab dengan cepat. Ya. Ya. Pertanyaan harus jawabnya dalam 5 detik aja, nggak usah pakai mikir lama. Oke, Dan nggak usah oke. ngarang. Oke? Oke. Kita mulai dari sekarang. Abis ini yang mau nanya boleh, tapi cepet karena ini waktunya lokal. Takutnya ntar gue 2 menit. Biasanya sekarang udah dibatasin nih live nih. Ya kan? Oke. Ini ada pertanyaan dari gue, ada 5. Yang pertama pertanyaannya jawab dengan cepat. Lebih demen jadi top atau jadi bottom? Top. Cucu top. Tapi kenapa lu selalu jadi bottom? Nggak tahu kenapa, Beb. Karena mungkin dari pertama mereka udah ngajuin aku jadi bottom. Jadi mereka udah ngecap aku sebagai bottom itu. Karena lebih top, lebih gampang, nggak capek bersih-bersih. Oke. Ya. Yang kedua, pertanyaannya adalah, pernah kotor nggak waktu di Tempong? Pernah. Pernah. Di mana? Di Indonesia atau di pas main film? Nggak pernah main film, nggak pernah sama sekali. Waktu di sini Oh, juga jadi waktu pernah. pengalaman pribadi ya, Bo? Ya. Oke, pengalaman pribadi. Pernah DM orang yang lu suka pakai akun bodong nggak? Pernah. Pernah. Ya. Orang mana? Bule? Boleh, ya. Karena dia diskret. Oke. Dan dia nge-respon. Nge-respon, ya. Nah, akhirnya lu kasih akun lu yang asli. Ya. Oke. Terus, lokal jelek tapi kaya atau bule cakep tapi pas-pasan? Boleh cakep pas-pasan. Oke. Duit nggak masalah ya, saya meskipun hidup menderita, yang penting Ya, langsung tiap hari, Beb. Berarti bahagia Yes. ganteng. Kebahagiaan batin ya, say. Ya, kalau duit masih bisa dicari, Beb. Kalau punya duit tapi batin kita nggak bisa bahagia, gimana, susah, tertekan. Itu gue dulu, say, waktu gue masih ini, say, teenager ya kan. Masih duit 100.000 nggak apa-apa, yang penting kelonan berdua gitu ya kan. Iya. Aduh, duit masih udah 50.000 nih, nggak apa-apa, yang penting kelonan gitu ya kan. Sekarang duta nih, corona. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Balik ke Indonesia, kerja kantoran, gaji gede, atau tetap di Jerman, kerja yang seperti sekarang dengan duit yang seperti sekarang, nggak naik? Pasti di Jerman dong, Beb. Padahal Kerja di gajinya di Jerman. Indonesia lebih gede. Biarin, nggak mau balik Indonesia. Maksudnya nggak mau balik kerja di Indonesia lagi. Oke. Ngomong-ngomong, lu itu pernah ada pengalaman gak enak kah sama orang Indonesia atau pas di Indonesia? Dulu pernah sih, karena dulu aku nggak terlalu, maksudnya nggak kayak sekarang banyak tato, dulu aku masih maksudnya kurus, nggak terlalu kurus gitu. Upik abu ya. Upik Jadi abu, benar. Dia tahu, you know siapa me, sih gitu. ya ever saw me ya. Jadi siapa sih ini, sering di reject dulunya, Beb. Nah, sering di reject, tapi Sering sekarang di-cancel. sering di cancel. Balik dikasih uang ongkos. Cuma sering dikasih duit taksi doang gitu ya kan. Miss cancel. ya, maksudnya untuk sekarang ya, karena aku udah maksudnya, bukan aku nggak ganteng, maksudnya udah mulai seksi gitu, dan aku tahu mereka siapa Fabio Toba, dan aku ingat banget orang yang pernah waktu aku kenal di Grindr, aku ke rumahnya dia nginselin, maksudnya nggak mau sama aku, dan dia nge Instagram aku dan message Instagram aku. Oke, aku bilang. Dia lupa ingat siapa aku. siapa gitu. Nggak lupa dia siapa aku. Oke. Ya. Wow. Dan aku bilang sama dia, aku ngingetin sama dia,
kita dulu pernah kenalan dong, aku bilang itu di mana? Ya waktu itu di rusun Petamburan, aku bilang gitu. Aku datang ke rumah Eh, kamu, terus kamu nyuekin aku gitu. Oh masa sih dia bilang gitu? Iya aku bilang gitu. sombong amat tinggal di Petamburan aja sosok cancel, ya kan? Malah gue tinggal di Sudirman Park loh. Ember di cancel loh, ya kan? Ya. Gilingan. Karena gue juga waktu ketemu lu waktu itu tahun 2015-an ya, itu kita kan tinggalnya satu ini sebenarnya guys, fun fact kita tuh sebenarnya pernah tinggal satu gedung, satu kosan gitu guys. Gue di lantai 2, dia di lantai 3 guys. Tahun Ya. 2015-an. Emang waktu itu si Fabio ini kurus, nggak begitu banyak tato, makan di Mirbus gue lihat aduh kesian banget nih homo ya kan, pengen gue bayarin makanan lu kayaknya gimana gitu, pengen gue bayarin tuh rasanya gitu ya kan, ini saya sepelong pelaris gitu ya kan dong. Karena waktu itu masih upi abu gitu. Ya masih upi abu ya. Aku mengakuin, Ember. aku mengakuin kalau aku dulu masih upi abu gitu. Jadi Tapi setelah itu pas temen aku ngasih tunjuk, lah ini kan si upik abu yang di Pedurenan Gang Senggol ya kan. Hai ya, Alin. Iya gitu. Jadi sekarang metamorfosa lu tuh berhasil ya kan. Dan itu adalah balas dendam paling efisien, balas dendam paling sukses adalah bukan dengan, kalau ada orang ya, ini tips buat kalian juga ya, kalau lu punya pengalaman gak enak, right? Kalau lu punya pengalaman gak enak, pengalaman menyakitkan, diputusin pacar, disakitin suami, disakitin istri, jangan balas dengan kejahatan yang sama, karena artinya benar, lu that's gak ada right. bedanya dengan dia. Preach, That's right. babe. Tapi balaslah dengan kesuksesan sampai akhirnya dia atau mereka yang menyakiti lu jadi menyesal. Right? Yes, 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 success yes, is yes, the best yes, revenge, bitch. yes, bitch, yes, bitch. Listen, Success is the guys, best listen, revenge. guys, ya. Yeah, Karena period. buat aku benar. Jadi itu motivasi buat aku, biar aku jadi lebih baik lagi. Dan aku bisa suatu saat bakal nunjukin sama mereka yang pernah nge-cancel aku, yang pernah ngebully aku, dan aku bakal nunjukin mereka kalau aku ini Fabio Toba, aku bisa bakal jadi sesuatu yang bisa bakal jadi sesuatu itu aja. Dan akhirnya terbukti apa yang kulakuin, Iya, benar. Karena perjuangan aku selama ini, maksudnya aku setiap hari pergi nge-gym, mempercantik diri, seksi badan diri, tatoan gitu, itu bukan ngasilin duit yang dikit juga, duit yang banyak loh beb, karena tato di Jerman itu juga mahal gitu, perawatan di Jerman juga mahal. Jadi aku bakal nunjukin, pokoknya aku bilang lihat bakal satu nanti aku bakal jadi sesuatu. Dan look at dan me akhirnya right you now. did it, right? Yeah, I Like did it. you Yeah. prove kalau lu bisa, right? Wow, salut aja sih buat Fabio Toba. Kalau Ya kan? kamu gimana? Kamu pernah ada perasaan ini nggak, kejadian Of sesuatu course. yang nggak enak? Of course ya, everybody has ya. Iya, dan it's been wonderful chat with you, karena sekarang gue udah ada notif 2 menit lagi, 2 menit remaining, bakal live-nya kelar. Sebelum ini kelar tiba-tiba dan gue nggak bisa save. Thank you so much. Ini udah 2 menit, 1 menit 50 detik bakal kelar ini. Thank you so much Fabio ya, ntar lu masuk lagi di live gua. Thank you buat hari ini kita ngobrolnya. Ini bakal gua save guys, ntar gue bakal upload di YouTube. Dan buat kalian yang mau follow Fabio, itu tuh di Fabio Toba X. Ya, follow Instagram aku di Fabio Toba, atau di YouTube aku Fabio Toba. Juga aku ada aplikasi Blood, ada Wala juga Fabio Toba. Cari aja nanti bakal dapat kan. Fabio Toba ya. Oke, sorry guys ya, ini udah ada 1 menit 5 detik remaining live kita. Gue bakal akhiri sekarang ya. Thank you for watching, thank you buat komen, thank you udah keep up sama our conversation, which is a little bit edgy, a little bit dirty and whatever, but it's okay. Tapi ya, thank you so much for watching guys, dan I'll see you tomorrow. Thank you Fabio, bye. Thank you girl. Bye. Thank you guys. Oke. Itu tadi ngobrol aku sama Fabio. Sekarang 36 detik remaining guys. Dan di sini juga di Australia udah jam 12. Laki gue udah, entah dia ngorok atau masih dengerin gue. Semoga aja dia udah ngorok ya, karena jam 5 dia harus kerja. Jam 5 subuh, sekarang udah jam 12 di sini. Thank you for watching. Dan ya, ini bakal gue save ya guys. Thank you. Bye. Jangan lupa di download Blood sama Walanya. Bye.